Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk kepada hambanya, sehingga kita tetap memiliki iman untuk berkumpul melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Tuhan juga Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani, memberikan oksigen dan cahaya matahari secara gratis. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad, sosok yang menjadi penutup dari para nabi dan rasul, dan nabi yang membawa perubahan yang besar bagi peradaban umat Islam. Hadirin rahimakumullah, setiap hamba selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, baik berupa rezeki, harta benda maupun yang lainnya. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Seseorang yang sedang hal ini dilakukan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Padahal sesungguhnya Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Hal ini dikarenakan jika ada hamba yang bermaksiat dan malas juga untuk beribadah dan bertobat, meski itu hanya beristighfar dan sholat, akan tetapi hidupnya penuh dengan kemewahan dan kesenangan dunia. Ini harus hati-hati, karena sesungguhnya Allah telah mengingatkan kita kepada kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142 sampai 143. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Hadirin rahimakumullah, secara lahiriah Allah memberikan kemewahan duniawi, namun secara batiniah perintah ketakwaan terabaikan. Punya badan sehat, harta yang meningkat, tetapi justru menjauhi sholat. Karir selalu naik dan segala sesuatu bisa didapat, tetapi dengan cara yang tidak halal. Hidupnya mewah, tetapi jauh dari nasihat para ulama dan orang-orang yang bijak, sehingga yang dilahirkan hanya hedon, boros dan israf. Dari perkataan khatib diperkuat oleh Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Uqbatin ibni Amir anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'datin fa idahum mublisun.
Dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istiraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan konyolnya, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, contoh dalam Al-Quran menceritakan bahwa Allah menghukum hamba-hambanya dengan cara istidraj adalah kisah hidup Firaun dan Qarun. Firaun diberikan kekuasaan dan tidak pernah sakit. Ia menjadi sombong dan jauh dari Tuhan, hingga akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kisah Qarun yang diberikan harta yang berlimpah tetapi tidak mau bersedekah dan zakat, hingga Allah tenggelamkan ia bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 178, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanya supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita bingung apakah yang kita peroleh dan kita punya benar-benar anugerah dari Allah atau istidraj, darinya adalah ketakwaan. Jika seorang hamba taat beribadah, bisa jadi apa yang diperoleh merupakan anugerah. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tersebut lalai dan dari Allah, maka bisa dipastikan itu merupakan istidraj. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik membaca maupun yang mendengarkannya. Dan semoga kita dijauhkan dari istidraj, sehingga segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita bertambah bersyukur dan bertambah dekat kepadanya. Barakallahu fi li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita kembali menumbuhkan takwa dan menjauhi istidraj dengan senantiasa menjaga keimanan dan beramal soleh. Jadikanlah setiap hembusan nafas dan setiap kenikmatan sebagai peluang beribadah. Ingatkanlah selalu bahwa Allah melihat dan Maha menghitung. Perbanyaklah istighfar dan taubat, karena salah satu hikmah istidraj adalah memberikan kesempatan bagi hamba untuk kembali dan bertobat sebelum disiksa yang sesungguhnya datang. Jangan tunda taubat, jangan terpedaya oleh tipuan dunia. Ingatlah, pesan penting, hikmat yang diikuti ketaatan adalah anugerah sejati. Hikmat yang diikuti kemaksiatan adalah istidraj yang berbahaya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wat wa qariyal hajat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi
yazidakum wa la dzikrullahi akbar.